Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lawalin Sarlan, NIM J1118247. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Adapun judul yang akan dibahas pada kelompok kami kali ini yaitu Hygiene Industri, kebersihan dalam perusahaan. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Kepada pemateri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfanur Arbaini Judawi dengan NIM J1A118222. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai manfaat kebersihan dalam perusahaan. Kebersihan sangatlah bermanfaat untuk perusahaan, sebab dengan terpeliharanya kebersihan, kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja sebagian besar dapat dicegah. Ambillah misal dermatosis atau kelainan kulit akibat kerja. Penyakit akibat kerja ini pasti tidak timbul apabila para pekerja pada pekerjaan dan lingkungan kerjanya dengan patuh dan sungguh-sungguh menjaga kebersihan. Selanjutnya, ruang lingkup kebersihan dalam perusahaan. Kebersihan perusahaan meliputi kebersihan luar dan dalam gedung. Luar gedung meliputi kebersihan halaman dan jalan, sedangkan kebersihan dalam gedung meliputi kebersihan lantai, dinding, atap gedung, serta mesin dan alat untuk bekerja, gudang untuk penyimpanan bahan baku atau produk jadi perusahaan. Slide selanjutnya, air minum. Tempat air minum harus disediakan untuk pekerja menurut bentuk yang memenuhi persyaratan dalam perbandingan sebuah untuk tiap-tiap 100 pekerja. Kalau dipakai wadah air minum, maka wadah itu harus tertutup rapat, harus diberi tanda yang nyata, dan tidak diperbolehkan memakai gelas yang sama. Air yang tidak memenuhi syarat untuk diminum harus diberi tanda nyata. Air untuk diminum dan juga makan tidak boleh berbau dan harus segar, tidak boleh berwarna atau harus bening, tidak boleh berasa, tidak boleh mengandung binatang atau bakteri. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwahi Saputra dengan NIM J1A118237. Pembahasan selanjutnya yaitu kakus. Perbandingan jumlah kakus terhadap pekerja adalah 1 kakus untuk 1-24 pekerja, 2 kakus untuk 25-50 pekerja, 3 kakus untuk 51 sampai dengan 100 pekerja. Tiap tempat kerja harus menyediakan kakus yang memenuhi syarat kesehatan dan harus terpisah untuk pekerja wanita dan pria. Letak kakus harus mudah dicapai dan kakus untuk wanita tidak boleh berhubungan langsung dengan tempat pria. Baik, selanjutnya tempat cuci dan ruang ganti pakaian. 1 tempat cuci untuk 25 pekerja dan 1 untuk tiap tambahan 15 pekerja kalau jumlah pekerja lebih dari 100. Pada tiap tempat cuci harus disediakan air yang mengalir dan sabun. Juga pada tiap tempat cuci harus disediakan handuk yang bersih. Tiap tempat kerja harus menyediakan dus air mancur untuk mandi dalam perbandingan 1 dus untuk tiap 15 pekerja. Kalau pekerja dalam pekerjaannya terkena panas tinggi atau kulitnya dikenai bahan beracun yang dapat merangsang kulit. Baik, selanjutnya ruang makan dan kantin. Kalau dalam perusahaan diadakan kantin makan, kantin itu harus dibuat, dirawat, dan dijalankan sesuai dengan peraturan untuk kebersihan pada tempat makan umum. Kantin harus mendapatkan penerangan yang cukup dan ventilasi yang memadai serta suhu udara yang cukup sejuk. Dapur, tempat makan, dan alat-alat untuk keperluan makan harus bersih dan memenuhi syarat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu masalah kebersihan lainnya. Semua tempat kerja, gang, gudang, alat dan bahan harus dirawat dengan baik dari debu. Lebihan dari sisa yang dibuang harus dibersihkan pada waktu yang berskala untuk memelihara keadaan rumah tangga perusahaan yang baik. Tempat kerja harus diikuti pedoman sebagai berikut. 1. Harus dilaksanakan ketentuan untuk memberantas atau mengontrol pemindahan penyakit menular dalam pengelolaan penyelesaian, pengepakan, pengiriman, dan sebagainya, produk industri atau sampahnya. 2. Meludah di tempat kerja tidak diperbolehkan kecuali pada tempat ludah yang bentuk dan perawatannya memenuhi persyaratan. 3. Upaya efektif harus dilakukan untuk mencegah kemasukan dan memberi kesempatan bersarangnya serangga atau binatang lain di tempat kerja.
Selanjutnya yaitu teknologi sanitasi industri. Perusahaan menyelenggarakan sendiri pengelolaan air untuk keperluan industri dan air bekas pakai daur ulang sehingga dapat digunakan kembali atau setidaknya dapat dibuang ke dalam lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran. Juga perusahaan mengolah bahan sisa pakai untuk dapat digunakan kembali dalam proses produksi. Materi selanjutnya ialah Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja. Adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 2 tentang syarat-syarat keselamatan. Pasal 2 ayat 1 menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan. Pasal 2 ayat 1 menghindarkan kemungkinan bahaya keracunan, penularan penyakit atau timbulnya penyakit jabatan. Pasal 2 ayat 2 memajukan kebersihan dan ketertiban. Pasal 2 ayat 3 mendapatkan penerangan yang cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan. Pasal 2 ayat 4 mendapatkan suhu yang layak dan peredaran udara yang cukup. Pasal 2 ayat 1 menghindarkan gangguan debu, gas, uap, dan bauan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 3 tentang kebersihan. Pasal 3 ayat 1 halaman harus bersih, teratur, rata dan tidak becek dan cukup luas untuk kemungkinan perluasan. Pasal 3 ayat 2 jalan di halaman tidak boleh berdebu. Pasal 3 ayat 3 untuk keperluan aliran air harus cukup saluran yang kuat dan bersih. Pasal 3 ayat 4 saluran air yang melintas halaman harus tertutup. Pasal 3 ayat 5 sampah dan bahan terbuang lainnya harus terkumpul pada suatu tempat yang rapi dan tertutup. Pasal 3 ayat 6 pada waktunya sampah itu harus dibuang ke tempat pembuangan sampah atau dibakar pada tempat yang aman. Pasal 3 ayat 7 tempat pengumpulan sampah tidak boleh menjadi sarang lalat atau binatang serangga yang lain. Selanjutnya Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 Tahun 1964 Pasal 11 tentang penerangan dalam tempat kerja. Pasal 11 ayat 1 jendela-jendela, lubang-lubang atau dinding gelas yang dimaksud untuk memasukkan cahaya harus selalu bersih dan luas, seluruhnya harus 1/6 daripada luas lantai tempat kerja. Pasal 11 ayat 2 dalam hal yang memaksa, luas yang dimaksud pada ayat 1 dapat dikurangkan sampai paling sedikit 1/10 kali luas lantai. Pasal 11 ayat 3 jendela-jendela, lubang-lubang atau dinding gelas harus dibuat sedemikian rupa sehingga memberikan penyebaran cahaya yang merata. Pasal 11 ayat 4 bila ada penyinaran matahari langsung menimpa para pekerja, maka harus diadakan tindakan-tindakan untuk menghalanginya. Pasal 11 ayat 5 apabila jendela hanya satu-satu jalan cahaya matahari, maka jarak antara jendela dan lantai tidak boleh melebihi 1,2 meter. Pasal 11 ayat 6 jendela-jendela itu harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan cahaya siang mencapai dinding tempat kerja yang terletak di seberang. Selanjutnya, peraturan ini dirinci ketentuan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap bangunan perusahaan, persyaratan gedung untuk perusahaan, persyaratan tempat duduk untuk kerja, persyaratan dapur, kamar makan, dan alat-alat untuk makan, persyaratan pencahayaan dan penerangan tempat kerja. Selanjutnya mengenai tempat kerja berlaku antara lain. Yang pertama, setiap tempat kerja harus dibuat dan diatur sedemikian rupa sehingga setiap yang bekerja di tempat orang itu dapat ruang udara. Kedua, tinggi tempat kerja diukur dari lantai sampai daerah loteng harus paling sedikit 3 meter. Ketiga, tinggi ruangan yang lebih 4 meter tidak dipakai untuk memperhitungkan ruang udara. Keempat, ruang udara yang memenuhi ukuran tidak dapat membatalkan suatu ventilasi yang baik dalam tempat kerja yang tertutup. Kelima, luas tempat kerja harus sedemikian
rupa sehingga tiap pekerja dapat tempat yang cukup untuk bergerak secara bebas. Selanjutnya, saya persilakan ke pemateri berikutnya. Dengan judul Analisis Higien dan Sanitasi Lingkungan Kerja pada Pekerja Rumahan Industri Sepatu di Kabupaten Semarang. Tahun pengeluarannya di tahun 2017, penulis Koni Mulia Sagita Sulistiani Yuliani Setianingsi. Review kelompok 6, hari dan tanggal Rabu 14 Oktober 2020. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan faktor higien dengan sanitasi lingkungan kerja dengan keluhan terkait pekerjaan pada pekerja rumahan di Kabupaten Semarang. Untuk jenis penelitian ini, jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja rumahan industri sepatu kulit di Kabupaten Semarang. Sampel sebanyak 66 pekerja rumahan diambil dengan menggunakan metode stratified random sampling. Untuk analisis data dengan menggunakan distribusi frekuensi dan uji chi-square. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang memiliki hubungan yang signifikan dengan keluhan terkait pekerjaan. Dengan V Paul kurang dari 0,05, diantaranya lama kerja, lama bekerja, penggunaan alat pelindung diri, intensitas cahaya, ventilasi, dan suhu. Sedangkan variabel umur, indeks massa tubuh, riwayat kesehatan, dinding rumah, lantai rumah, dan kepadatan hunian tidak menunjukkan hubungan yang bermakna dengan keluhan terkait pekerjaan dengan PVAUL lebih dari 0,05. Sedangkan variabel dependen berdasarkan penelitian ini yang dilakukan oleh Lin berjudul Hubungan Kerja dan Kondisi Kerja di sebuah rantai pasokan rotan IKEA. Kantor Perburuan Internasional mengungkapkan fakta berupa tingginya jumlah cedera atau kecelakaan terkait pekerjaan yang dilaporkan oleh pekerja. Selanjutnya, masalah kesehatan yang paling umum diidentifikasi oleh pekerja meliputi nyeri punggung dan linu di badan berkaitan dengan posisi mereka duduk atau berdiri untuk melakukan pekerjaan mereka. Kelelahan dan sering sakit kepala juga merupakan masalah yang disebabkan oleh beberapa pekerja. Semakin banyaknya pekerja rumahan diikuti dengan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang kurang memadai dapat menimbulkan masalah-masalah gangguan kesehatan bagi pekerjaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan tersebut disebabkan oleh kondisi lingkungan fisik rumah dan juga proses produksi. Efek samping proses produksi dapat berakibat buruk kepada pekerjaan dan lingkungan kerja sehingga pekerja dan lingkungan kerja tidak memenuhi syarat kesehatan. Yang terdapat tenaga kerja dapat mengakibatkan gangguan kesehatan atau sakit. Baik, selanjutnya kelebihan jurnal. Kelebihan jurnal ini yaitu ada pada gambaran-gambaran seperti data dan tabel-tabel yang membuat pembaca lebih mudah memahami secara jelas dan rinci hasil dari penelitian jurnal tersebut. Selanjutnya kekurangan jurnal. Kekurangan jurnal ini yaitu ada pada menggunakan data atau variabel yang sulit dimengerti dan sebagiannya lagi tidak memberikan penjelasan baik dengan menggunakan angka-angka yang sulit dimengerti atau bingung oleh para pembaca. Baiklah, yang kedua yaitu jurnal internasional. Judulnya mengurangi risiko kesehatan yang dirasakan untuk menarik pelanggan Hotel MDI era pandemi COVID-19. Berfokus pada inovasi teknologi untuk jarak dan kebersihan sosial. Adapun jurnalnya yaitu International Journal of Hospitality Management. Penulis Heksun Sidan Jukyukan, tahun 2020, review kelompok 6, hari dan tanggal 7 September 2020. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh interaksi yang diharapkan dan kebersihan yang diharapkan terhadap persepsi risiko kesehatan dan niat pemesanan hotel.
Jenis penelitian, studi eksperimental dilakukan dengan menggunakan sampel konsumen online. Studi menentukan bahwa rendahnya tingkat interaksi yang diharapkan melalui teknologi sistem yang dimediasi menyebabkan rendahnya tingkat risiko kesehatan yang dirasakan. Analisis data. Penelitian ini menggunakan desain subjek satu arah dengan 3 kondisi berdasarkan survei Qualtrics online. Hypox skenario ditikal untuk semua studi dikembangkan berdasarkan tindakan manajerial yang sebenarnya diambil oleh rantai hotel besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian ini juga berupaya untuk meningkatkan validitas eksternal hasil studi dengan menganalisis pengaruh inovasi teknologi terhadap persepsi risiko kesehatan dan intensi pemesanan hotel pasca pada skenario pandemi COVID-19. Risiko kesehatan yang dirasakan memediasi hubungan antara interaksi yang diharapkan dan niat pemesanan hotel. Selain itu, tingkat kebersihan yang diharapkan yang tinggi melalui teknologi pembersihan yang canggih mengurangi dampak interaksi yang diharapkan pada risiko kesehatan yang dirasakan. Yang penting, mekanisme persepsi risiko yang diusulkan efektif dalam skenario pasca pandemi. Tabel selanjutnya, variabel dependen. Studi menemukan bahwa rendahnya tingkat interaksi yang diharapkan melalui teknologi sistem yang dimediasi menyebabkan rendahnya tingkat risiko kesehatan yang dirasakan. Risiko kesehatan yang dirasakan memediasi hubungan antara interaksi yang diharapkan dan niat pemesanan hotel. Selain itu, tingkat kebersihan yang diharapkan yang tinggi melalui teknologi pembersihan yang canggih mengurangi dampak interaksi yang diharapkan pada risiko kesehatan yang dirasakan. Yang penting, mekanisme persepsi risiko yang diusulkan efektif dalam skenario pasca pandemi. Implikasi teoretis dan praktis dibahas. Menurut survei yang dilakukan oleh pandemi virus corona baru-baru ini atau pandemi COVID-19 telah menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekonomi global. Secara khusus, industri perhotelan terbukti paling terpukul oleh pandemi COVID-19 karena risiko tinggi pencemaran lingkungan di properti hotel. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu variabel independen. Studi ini memandang ketidakpastian sebagai penyebab risiko yang dirasakan. Tingkat ketidakpastian lebih tinggi tentang produk atau layanan membuat pelanggan mempersepsikan tingkat risiko yang lebih tinggi. Penelitian ini berfokus pada tamu sistem check-in dan rumah pemeliharaan untuk peran penting mereka dalam interaksi pelanggan. Pelanggan hotel akan merasakan berbagai tingkat risiko kesehatan tergantung pada interaksi yang diharapkan selama proses check-in dan pembersihan kamar. Sementara check-in dengan karyawan meja depan atau pelayanan kebersihan kamar oleh karyawan rumah tangga akan meningkatkan peluang untuk langsung berinteraksi dengan karyawan. Sistem yang mediasi teknologi seperti sistem check-in mobile, mesin check-in kios, dan robot pembersihan berkurang. Peluang interaksi menurut Nicholas 2010 mengingat bahwa jarak yang begitu penting untuk mengurangi risiko kesehatan selama pandemi COVID-19, interaksi yang diharapkan tinggi dengan karyawan cenderung meningkatkan risiko kesehatan yang dirasakan oleh pelanggan hotel, sedangkan interaksi yang diharapkan rendah dengan karyawan atau interaksi tinggi dengan alat teknologi akan menurunkan risiko kesehatan. Kelebihan jurnal ini yaitu pada penjelasan yang secara jelas serta menyajikan hipotesis-hipotesis yang dipelajari dari jurnal tersebut oleh pembuatnya. Kelemahan dari jurnal ini yaitu terlalu banyak menggunakan contoh-contoh variabel atau data angka, serta penulis tidak mencantumkan kesimpulan atau saran untuk pembaca dari semua penelitian yang peneliti itu ambil. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.